Halo, jumpa lagi dengan saya Johan Widiamata, peserta Latsar CPNS kelas Kabupaten Berau yang bekerja sama dengan BPSDM Kaltara angkatan 63. Pada video kali ini saya akan menerangkan apa yang saya rangkum terkait materi-materi yang telah diberikan oleh Ibu Diana Arsyad. Materi tersebut adalah manajemen ASN dan Smart ASN. Materi kali ini adalah manajemen ASN. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari manajemen itu? Nah, kita kutip ya dari menurut pendapat Bapak Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasinya dan juga penggunaan sumber-sumber daya yang ada di organisasinya supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau kita masuk ke kacamata manajemen ASN, berarti negara kita sudah menyusun sedemikian rupa nih proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari ASN-ASN yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Nah, di sini saya menampilkan bagan manajemen ASN supaya lebih mudah kita mengerti ya. Jadi negara kita itu sudah menyiapkan beberapa tahapan proses-prosesnya untuk mendapatkan kualitas ASN yang terbaik. Dimulai dari saat rekrutmen, seperti yang kita tahu bersama bahwa perekrutan ASN entah itu PNS, CPNS ataupun P3K semuanya dilakukan dengan cara yang sangat transparan, benar-benar bersaing secara murni, tidak ada lagi yang namanya kecurangan-kecurangan karena semuanya penilaian terjadi secara real time. Nah, setelah kita lulus rekrutmen entah sebagai PNS, CPNS ataupun sebagai P3K, kita boleh dan kita wajib untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang pegawai. Nah, dengan kita mengembangkan kompetensi kita sebagai pegawai, maka kita juga akan mendapatkan promosi. Promosi otomatis kita akan naik jenjang, naik jabatan, naik pangkat ke satu tingkat yang lebih tinggi. Nah, dengan naiknya jabatan kita, pangkat kita, otomatis kesejahteraan kita pun semakin bertambah ya, semakin naik itu udah pasti. Itu adalah salah satu bentuk dari manajemen kinerja yang telah dilaksanakan oleh negara kita. Nah, di manajemen PNS ini sendiri, manajemen ASN ini, kita itu terikat yang namanya disiplin dan etika kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Di sini kita memiliki aturan ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan kita harus ingat bahwa kita adalah sebagai tadi itu ingat nggak, masih ingat nggak kalian kalau kita itu sebagai seorang ASN ada 3 fungsi utama, yaitu yang pertama satu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Untuk itulah segala tindakan kita, ucapan maupun sikap kita itu harus senantiasa mencerminkan perilaku-perilaku yang positif kita. Dan bahkan sampai saat kita pensiun nanti itu udah diatur, udah jelas. Jadi nanti tahapan-tahapan ini dari rekrutmen sampai nanti kita pensiun itu semua sudah diatur dengan jelas. Kita memiliki undang-undangnya itu sebagai pedoman kita. Mau tahu pedoman seperti apa? Nanti kita lihat ke slide berikutnya. Oke, di slide kali ini itu kita sebagai seorang aparatur sipil negara dalam kita bekerja, kita tuh harus ingat ada 5 yang harus kita ingat, yaitu yang pertama, kita harus profesional, sudah pasti ya dalam kita melaksanakan tugas, apapun profesi dan jabatan kita, harus profesional dulu kita ya, harus benar-benar yang namanya tuh jaminan mutu. Nah, terus yang kedua adalah kita harus menerapkan nilai-nilai dasar kita sebagai seorang ASN, yaitu berakhlak. Selanjutnya adalah etika profesi, sudah pasti ya dalam kita pelayanan publik kita harus memegang teguh yang namanya etika profesi. Dan yang keempat, kita harus bebas intervensi politik. Setiap aparatur sipil negara wajib netral
netral dalam pandangan berpolitiknya, tidak boleh terlibat kepada politik praktis, itu harga mati. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya itu adalah sebagai seorang ASN, kita harus bersih dari praktek-praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini yang tadi saya maksud, yaitu slide pedoman kita di negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Nah, di undang-undang ini itu semua dijelaskan sangat-sangat detail dan sangat-sangat rinci apa hak dan kewajiban kita sebagai seorang ASN. Terus semuanya diatur deh, pokoknya sangat-sangat jelas, sangat-sangat rinci dari awal perekrutan sampai tadi kita masa pensiun ya, itu udah jelas diatur semua di situ. Seperti apa yang kita dapatkan, hak-hak kita, dan apa yang wajib kita lakukan sebagai seorang ASN. Nah, ini tidak bosan-bosan lagi nih, kita selalu diingatkan fungsi dan tugas kita sebagai seorang aparatur sipil negara ada 3. Sudah pasti ya, dimanapun itu, entah di kementerian, entah di lembaga ataupun di daerah, kita punya 3 fungsi dan tugas. Yang pertama adalah kita sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di slide kali ini adalah hak dari seorang aparatur sipil negara. Jadi mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu apa sih perbedaan dari CPNS atau PNS dengan P3K. Nah, persamaannya adalah PNS dan P3K ini adalah sama-sama aparatur sipil negara. Yang membedakan adalah haknya, tetapi kewajibannya adalah sama, tidak berbeda. Nah, di sini akan saya jelaskan hak dari para PNS. Yang pertama, mendapatkan gaji pokok yang sudah diatur, terus ketentuan tentang cuti, entah itu cuti tahunan, cuti hamil untuk ibu hamil, terus mendapatkan tunjangan, besarannya berapa, dapatnya seperti apa, ketentuannya itu sudah diatur juga di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di situ dengan lengkap dijelaskan semua. Nah, selain itu juga kita mendapatkan perlindungan nih terhadap kesehatan, terhadap kecelakaan, maupun terhadap hari tua kita. Dan kita juga punya hak untuk mengembangkan kompetensi kita, entah kita belajar lagi, sekolah lagi, ataupun kita mengikuti kursus-kursus ataupun pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi kita. Selain itu tidak kalah penting, ketika nanti seorang PNS itu pensiun, di masa tuanya akan mendapatkan jaminan yang akan diberikan oleh negara. Berapa besaran ketentuannya itu bisa kita lihat lagi, kita bisa baca ulang lagi di Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kalau tadi udah kita bahas tentang hak dari seorang pegawai negeri sipil, kali ini akan kita bahas hak dari seorang P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sama-sama diatur mengacunya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, seorang P3K berhak mendapatkan gaji, mendapatkan cuti seperti misalnya contohnya cuti tahunan maupun cuti melahirkan bagi ibu hamil, mendapatkan tunjangan tambahan di luar dari gaji. Itu juga ditentukan ataupun disesuaikan dengan kemampuan lembaga, organisasi atau administrasinya masing-masing, dan juga berhak mendapatkan perlindungan entah kesehatannya maupun terhadap kecelakaan. Dan juga yang terakhir dan tidak kalah penting, pengembangan kompetensi. Setiap P3K berhak untuk mengembangkan dirinya agar lebih baik lagi dalam bidang teknis, entah pengetahuan, entah skillnya. Nah, yang membedakan dari CPNS, PNS, dan P3K dari hak mereka adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kalau pegawai negeri sipil mendapatkan hak itu, tapi kalau P3K tidak mendapatkan hak jaminan masa tua dan jaminan pensiun. Nah, kalau di slide yang tadi sudah kita bahas tentang hak seorang aparatur sipil negara, entah itu PNS ataupun seorang P3K, maka kali ini akan saya bahas tentang kewajiban
seorang aparatur sipil negara. Yang pertama, kita harus wajib setia dan taat kepada Pancasila. Yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan. Yang keempat, taat aturan undang-undang. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan, penuh pengabdian, kejujuran, sadar, dan tanggung jawab yang tinggi. Yang keenam, kita harus memiliki wajib punya integritas, keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kita. Yang ketujuh, menjaga rahasia jabatan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya adalah kode etik. Nah, di sini sebagai seorang aparatur sipil negara, dalam kita bertindak, dalam kita bekerja, bertugas, berdinas, apapun itu, kita wajib memegang mengenai kode etik, yaitu yang pertama saya jelaskan di sini bertugas dengan jujur, tanggung jawab dan integritas sudah pasti. Yang kedua, dalam kita bekerja wajib cermat, disiplin, gitu kan. Yang ketiga, kita harus hormat, sopan, dan tanpa tekanan ketika kita melayani publik. Yang keempat, kita wajib melaksanakan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kelima, tidak menyalahgunakan kuasa dan jabatannya. Yang keenam, kita memberi informasi yang benar dan utuh kepada masyarakat. Yang tujuh, hindari konflik kepentingan. Yang kedelapan, bertugas sesuai dengan peraturan, jadi kita nggak asal-asalan. Yang kesembilan, jaga nama baik instansi, jaga nama baik sama ASN ataupun jaga nama baik negara. Yang ke-10, kita wajib bijak dalam memakai barang maupun harta negara dalam rangka kita berdinas ataupun bertugas. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru ya, yaitu Smart ASN. Kalau tadi di 10 slide yang pertama itu tadi saya udah jelaskan tentang manajemen ASN, sekarang masuk ke materi Smart ASN. Nah, seperti yang kita udah tahu bersama bahwa dunia ini sekarang pelan tapi pasti sudah mulai bergerak ke arah yang namanya digital culture, yaitu yang dulunya semuanya serba manual, serba tatap muka, pelan-pelan sudah mulai berubah ke arah digitalisasi. Apa itu digitalisasi ataupun digital culture? Mari kita simak berikutnya. Nah, kali ini adalah literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Intinya adalah dalam kita menggunakan gadget itu kita dituntut tidak hanya harus tahu dan paham bagaimana cara menggunakan gadget seperti menggunakan handphone, menggunakan laptop, tapi kita juga harus tahu dan paham ada etika-etika yang harus kita penuhi ketika kita menggunakan media sosial ataupun kita sedang berada di platform digital lainnya. Nah, dalam kita menggunakan platform digital, kita harus ingat ada 4 kompetensi yang harus wajib kita sebagai seorang ASN itu kita kuasai. Yang pertama adalah digital skill, yang kedua digital ethics, yang ketiga digital culture, dan yang keempat digital safety. Apa itu? Mari kita lanjut ke slide berikutnya untuk lebih jelas lagi. Pertama yaitu adalah digital skill. Di sini kita harus tahu ya, ada perbedaan antara hardware dan software. Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya, anak-anak milenial, ASN milenial udah pasti tahu hardware itu apa, yaitu perangkat-perangkat keras seperti misalnya ada yang namanya tablet, handphone, laptop, komputer PC, dan lain-lainnya. Sedangkan software adalah suatu sistem di dalam hardware itu yang mana dapat menjalankan operasi sistem. Contoh misalnya kita menggunakan aplikasi-aplikasi Microsoft Office atau misalnya kita menggunakan website, itu adalah yang namanya software. Yang kedua itu adalah digital culture. Jadi walaupun kita bertemu di dunia digital, kita juga harus ingat dan sadar bahwa kita menggunakan dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita sebagai seorang ASN wajib untuk menerapkan dan membangun wawasan kebangsaan melalui nilai-nilai Pancasila ketika kita sedang bermedia sosial. Itu salah satu contoh praktisnya ya. Yang ketiga, kita punya yang namanya digital ethics, yaitu adalah kita itu kalau di dunia nyata, di dunia bersama masyarakat, kita ada namanya sopan santun. Demikian pula ketika kita berada di dunia digital, media sosial contohnya ya, kita juga harus menerapkan etika. Ada orang yang memiliki perasaan yang juga harus kita jaga. Jadi kita harus benar-benar menjaga apa yang sudah kita lakukan di media sosial. Hentikan, salah satu contohnya adalah kita jangan menyebarkan berita hoax, tapi kita harus menjadi agen-agen yang dapat mengubah itu. Kita tidak meneruskan lagi berita hoax itu ke pihak-pihak lain biar tidak tambah panjang seperti itu. Nah, yang keempat
adalah yaitu adalah digital safety. Jadi di dunia digital itu ada yang namanya interaksi maupun transaksi elektronik. Jadi kerap kali kan kita sudah sering tuh terbiasa belanja online, shopping online. Ada banyak sekali media-media pembayarannya, entah kita bisa menggunakan kartu kredit, kartu debit, maupun menggunakan dompet digital, itu sangat bisa sekali. Nah, karena itu juga ada banyak sekali celah-celah di dalamnya, yaitu bocornya data-data pribadi kita yang dapat digunakan, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dengan cara yang salah. Untuk itu kita harus tahu bagaimana cara yang aman ketika kita menggunakan media sosial ataupun bertransaksi elektronik. Jadi ada data-data yang harus kita keep ya, contohnya misalnya data keuangan kita, data pribadi kesehatan, data keluarga kita, pekerjaan kita, dan lain-lain itu kalau bisa jangan disebar-sebar, jangan di-share ke media sosial karena ada banyak pihak yang ingin mencari celah dan mencari keuntungan dari lengahnya kita terhadap digital safety. Demikian yang dapat saya sampaikan rangkaian ringkasan dari dua materi tadi. Yang pertama adalah manajemen ASN dan yang terakhir adalah sebagai smart ASN. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.